teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan rumus atau fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, VLOOKUP atau vertical lookup adalah rumus yang digunakan untuk mengambil data dari tabel lain secara vertikal, sedangkan HLOOKUP adalah rumus yang digunakan untuk mengambil data dari tabel lain secara horizontal. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke tutorialnya. Langkah pertama yaitu kita ketik sama dengan, setelah itu kita ketikkan rumusnya VLOOKUP seperti ini, lalu kita ketik buka kurung. Setelah itu rumusnya akan meminta lookup value. Lookup value ini adalah data yang ingin kita jadikan patokan. Nah, data yang ingin saya jadikan patokan di sini adalah pada kolom kode, yaitu data BI atau di sini adalah bahasa Inggris. Setelah itu kita klik. Nah, setelah itu kita pilih titik koma. Nah, yang kedua, dia meminta tabel array. Tabel array adalah tabel yang ingin kita ambil datanya. Cara penggunanya kita blok semua tabelnya seperti ini. Setelah itu kita klik F4. Nah, guna F4 ini adalah untuk mengunci atau mengabsolutkan sebuah data yang ingin kita gunakan. Nah, jika kita tidak menggunakan fungsi F4 ini, maka akan berpengaruh dengan hasil yang akan muncul nantinya. Nanti saya akan memperlihatkan perbedaan penggunaan F4 dan yang tidak menggunakan F4. Kita lanjut dulu rumusnya. Kita ketik titik koma lagi. Lalu di sini yang ketiga adalah dia meminta call index number. Nah, call index number artinya kolom keberapa yang ingin kita ambil datanya. Di sini kan kita sedang mencari jenis kelas. Nah, di sini jenis kelas berada di kolom kedua karena kolom pertama adalah kode, kolom kedua jenis kelas, kolom ketiga biaya, dan kolom keempat adalah potongan. Nah, jadi jenis kelas berada pada kolom kedua. Jadi kita ketikkan 2. Setelah itu kita ketik titik koma. Nah, setelah titik koma maka akan muncul ring lookup di mana ada dua pilihan, yaitu true dan false. Nah, true ini adalah jika tidak mendapatkan hasil yang mutlak, maka akan mendapatkan hasil yang paling mendekati dengan hasil mutlak tersebut. Sedangkan jika kita pilih false, maka hasil yang akan ditampilkan adalah benar-benar hasil yang mutlak dan tidak bisa berubah atau menghasilkan data yang lain. Nah, kebanyakan orang pasti menggunakan false karena dia ingin mencari nilai atau data yang benar-benar mutlak. Kita bisa dengan klik 2 kali atau juga bisa dengan kita ketik 0. Nah, untuk 1 itu true dan untuk 0 itu false. Setelah selesai seperti ini, kita ketik tutup kurung. Nah, setelah itu kita klik enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Setelah itu, untuk mengisi kolom kedua, kita tinggal arahkan kursor ke sudut seperti ini dan kita drag ke bawah. Maka kolom-kolom selanjutnya akan terisi secara otomatis. Nah, sebelum saya lanjut ke yang kedua atau untuk mencari biaya, saya akan menjelaskan dulu jika tidak menggunakan fungsi F4. Nah, seperti ini. Jika kita tidak menggunakan fungsi F4 itu atau mengabsolutkan sebuah data, maka hasilnya bisa saja error, seperti contohnya ini. Saya tidak menggunakan F4 atau tidak mengabsolutkan datanya. Setelah itu kita klik enter. Mungkin pada kolom pertama yang kita tidak menggunakan fungsi F4 itu masih aman-aman saja. Tapi setelah kita tarik seperti ini, maka hasilnya di bagian kolom ketiga akan error. Nah, itulah gunanya fungsi F4, yaitu untuk mengunci tabel yang kita ambil seperti ini. Karena jika kita lihat rumus pada nomor 10, maka rumus tabel bantunya pindah ke bagian bawah seperti ini. Karena di mana tabel di sini tidak terdapat nilai atau tidak terdapat kriteria yang ingin kita cari. Jadi rumus yang dihasilkan atau hasil yang dihasilkan ini menjadi error. Nah, jadi itulah pentingnya penggunaan F4. Seperti ini. Kita klik enter.
Nah, selanjutnya kita akan menghitung biaya. Nah, sama seperti tadi, kita ketik sama dengan, setelah itu kita ketikkan rumusnya seperti ini. Setelah itu kita pilih lookup value-nya, sama seperti tadi kita pilih yang ini. Setelah itu titik koma. Nah, dia akan meminta kembali tabel array. Kita blok, lalu kita F4 untuk mengunci atau mengabsolutkan datanya. Setelah itu kita titik koma lagi. Nah, call index number. Di sini kolom yang ingin kita ambil adalah kolom biaya. Jadi kita ketik 3. Setelah itu titik koma dan kita pilih 0 atau false. Setelah itu kita ketik enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal tarik ke bawah. Seperti ini, maka akan muncul hasilnya. Setelah itu kita akan mencari potongan. Nah, kita ketik sama dengan, kita ketikkan rumusnya, VLOOKUP. Setelah itu lookup value sama seperti tadi, kita ambil yang BI. Setelah itu kita pisahkan titik koma, dia meminta tabel array, blok semua ini. Setelah itu F4. Nah, setelah itu titik koma. Nah, untuk kolom potongan kan berada pada kolom keempat, jadi kita ketik 4. Setelah itu titik koma dan 0 atau false. Enter. Nah, setelah itu jika sudah seperti ini, kita tinggal drag ke bawah. Nah, di sini untuk mencari jumlah biaya kita tidak memerlukan yang namanya tabel bantu, karena rumusnya cukup mudah, yaitu dengan cara kita ketik sama dengan. Setelah itu kita pilih biaya. Setelah itu kita kurang, kita ketik tanda kurang. Setelah itu kita klik potongan. Setelah itu kita enter. Nah, maka akan muncul jumlah biaya yang akan digunakan. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah dan selesai. Nah, itulah cara menggunakan rumus VLOOKUP dengan gampang. Nah, selanjutnya penggunaan rumus VLOOKUP. Nah, penggunaan rumus VLOOKUP ini hampir sama dengan penggunaan rumus VLOOKUP. Namun, perbedaannya hanya pada jenis tabel yang digunakan, di mana tabelnya ini adalah memanjang ke samping, tidak seperti tabel yang digunakan pada VLOOKUP, yaitu memanjang ke bawah, datanya memanjang ke bawah, sedangkan data dari tabel VLOOKUP itu memanjang ke samping. Nah, langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini kita akan mencari jenis kamar. Nah, jenis kamar itu kita ketik dengan sama dengan. Setelah itu kita ketikkan rumusnya VLOOKUP seperti ini. Pilih buka kurung. Setelah itu lookup value. Nah, lookup value di sini kita menggunakan kode, di mana kode A jenis kamarnya adalah Dulux. Kita klik. Setelah itu titik koma. Setelah itu kita blok tabel array-nya. Setelah itu kita absolutkan lagi dengan cara mengklik F4. Setelah itu titik koma. Nah, di sini meminta row index number, bukan lagi call index number, karena di sini kita akan mengambil baris kedua atau rows kedua, di mana ini rows pertama, ini rows kedua, dan ini rows ketiga. Nah, karena di sini jenis kamar berada di row kedua, jadi kita ketik di sini 2. Setelah itu titik koma dan kita pilih 0 atau false. Setelah itu enter. Nah, jika sudah, setelah itu kita drag ke bawah seperti ini. Nah, setelah itu, nah ini bisa saja berubah jika kita mengubah di sini. Misalkan saya ubah di sini C. Nah, maka akan berubah menjadi standar. Nah, setelah itu kita akan menentukan tarif. Caranya sama, kita klik sama dengan, kita ketikkan rumusnya VLOOKUP. Setelah itu buka kurung. Setelah itu lookup value, kita ketikkan titik koma. Setelah itu kita blok tabel array-nya. Nah, setelah itu kita klik F4. Setelah itu titik koma. Nah, kita akan mencari row index number-nya, di mana di row index number di sini berada di row ketiga. Jadi kita ketik 3 titik koma dan kita ketik 0. Setelah itu tutup kurung dan kita enter.
Nah, kita tinggal tarik seperti ini. Nah, untuk menentukan jumlah, kita menggunakan rumus ya perkalian. Nah, di sini kita ketik sama dengan, kita pilih lama nginap dikali dengan tanda bintang tarif. Setelah itu kita klik enter. Nah, maka akan muncul jumlahnya atau total yang akan dia bayar. Nah, mungkin cukup gampang untuk penggunaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, tapi bagaimana jika tabelnya ini tidak berada di sheet yang sama seperti yang ada di sini? Di sini kan sheetnya HLOOKUP dan di sini juga tabelnya berada. Jadi bagaimana jika tabelnya berada di sheet yang berbeda? Kita contoh seperti ini. Saya tambah sheet di sini dan saya paste di sini. Nah, jika muncul seperti ini jangan khawatir, karena itu artinya kolomnya atau selnya tidak muat. Kita tinggal geser seperti ini, maka akan muncul. Nah, contoh saya hapus yang di sini. Saya hapus. Setelah itu maka di sini akan error karena tabel yang kita ambil datanya tadi sudah kita hapus. Jadi kita hapus saja di sini. Kita hapus saja yang ini, rumusnya yang ini. Kita pilih atau kita klik delete. Setelah itu kita tinggal ketikkan rumusnya seperti ini. Kita klik sama dengan, kita ketikkan rumusnya HLOOKUP. Nah, setelah itu kita pilih lookup value. Lookup value-nya tetap sama, kita ambil pada kolom kode. Setelah itu kita klik maka. Setelah itu tabel array. Nah, tabel array-nya gampang, kita tinggal masuk ke sheet 3. Setelah itu kita blok seperti ini. Nah, setelah itu jangan lupa kita klik F4. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita lihat, kita ketik lagi titik koma, maka row index number-nya sama seperti tadi, kita pilih 2 karena kita ingin mencari jenis kamar. Setelah itu titik koma, kita ketik 0 dan tutup kurung. Setelah itu enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita tinggal tarik seperti ini. Nah, untuk tarif sama seperti ini. Kita ketik sama dengan, kita ketikkan rumusnya. Setelah itu kalau lookup value-nya, setelah itu titik koma, pilih sheet 3. Setelah itu blok seperti ini, F4, titik koma, row index number-nya 3, titik koma, 0, balas kurung, enter. Nah, maka muncul seperti ini. Nah, itulah tutorial tentang cara penggunaan rumus atau fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP dengan cara yang paling sederhana menurut saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Sekian dari saya. Bye bye.